Alhamdulillahi wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Kita masih berada di musim hujan dan negara kita alhamdulillah negara tropis yang curah hujannya cukup tinggi dan itu menjadikan kemakmuran tersendiri buat negeri ini. Baldatun thayyibatun. Insyaallah baldah yang thayyibah asal kita mengusahakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Jika kita benar-benar memakmurkannya, ya, dan kita menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wasta'marakum fiha fastaghfiruhu, ya, wa tubu ilaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian memakmurkan bumi ini, maka banyaklah beristighfar kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Air hujan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah air yang bermanfaat untuk manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam banyak ayatnya, ya. Sebagian ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hujar. Al-Hijr ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala katakan wa arsalna riyaha lawaqiha, dan sungguh kami telah mengirimkan, meniupkan angin, wa arsalna riyaha lawaqiha, untuk mengawinkan, fa anzalna minas sama'i ma'a, kemudian kami turunkan dari langit ma'an, yaitu air hujan, fa asqainakumuhu, maka kemudian kami berikan minum kepada kalian dengan air itu, wa ma antum lahu bikhazinin, dan tiadalah kalian yang menyimpannya, ya. Jadi Allah turunkan air hujan kepada kita dengan sebuah proses tertentu. Awan yang ada di langit, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, ya, bisa dipelajari mungkin melalui ilmu pengetahuan, tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, karena Allah yang menyimpan air di awan-awan itu, ya. Sebagian teorinya bahwa ketika dingin kemudian turun, ya, sebelum sampai ke bumi mencair, ya. Ada sebagian yang tidak mencair sehingga menjadi butiran es atau salju dan sebagainya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas Allah turunkan air itu dari langit. Kemudian air itu menjadi minuman kita, ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, wa arsalna riyaha lawaqiha. Apa lawaqih? Kenapa mengawinkan? Ya. Berasal dari kata laqaha, laqih, lawaqih, talqih. Ya. Sebagian ulama tafsir ketika kita bertadabbur pada ayat ini menjelaskan bahwa lawaqih yang dimaksud adalah butiran-butiran awan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan awan-awan itu dengan tiupan angin, dan pada arah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, kemudian turunlah hujan, ya. Dan wa ma antum lahu bikhazinin, hujan itu kalau sudah turun kita tidak bisa menyimpannya. Seberapa sih kita membuat saluran tempat penampungan, ya, sedangkan hujan itu misalnya turun tiap hari dengan kapasitas volume air yang begitu besar. Di mana kita bisa menyimpannya? Allah yang menyimpan untuk kita. Karena Allah jadikan itu sebagai ma'an tahuran, sebagai air yang suci. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai sikayah untuk kita, minum untuk kita. Tashrabun, kalian minum, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala simpan tadi yang tahur tadi di berbagai tempat. Allah subhanahu wa ta'ala simpan di mata air. Allah subhanahu wa ta'ala simpan di aliran-aliran sungai.
Allah Subhanahu wa taala simpan di sumur-sumur, berbagai sumber, ya. Allah Subhanahu wa taala simpan di akar-akar pepohonan. Banyak tempat Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kita. Kita gali, kita buat sumur, kita ambil air di sungai, kita ambil dari manapun, ya. Mudah, ya. Nah, makna yang pertama dari lawaqih itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir al-mufassirin bahwa itu adalah butiran-butiran awan. Ada makna yang kedua, meskipun kalau kita lihat konteks ayatnya ini lebih sesuai dengan turunnya air hujan, ya. Tapi makna yang kedua, lawaqih ini adalah untuk mengawinkan, di antaranya adalah tetumbuhan. Kita tahu bahwa ada proses pembuahan pada tetumbuhan, ya. Dan ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Jauh kita untuk menyebut bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang ahli di dalam bidang tumbuhan, tanaman, karena memang kenyataannya bahkan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran, ya, ketika kurma itu ditanam oleh sahabat malah tidak berbuat dengan saran Nabi itu, harusnya ada perkawinan dan sebagainya yang mereka lebih tahu, sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Namun Rasul tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia mempunyai kebersihan hati, kecerdasan akal, kejernihan berfikir, ya. Namun dalam kaitannya syariat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata dari hawa nafsunya, berkata dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, lawaqih ada di dalam Al-Quran, turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena juga ayat-ayat yang lain yang disimpulkan oleh al-mufassirin, demikian juga keterangan-keterangan hadis tadi, ya, bahwa bisa saja lawaqih ini artinya adalah mengawinkan antara tepung sari dan butik bunga sehingga terjadi pembuahan, ya. Bahkan dikatakan oleh para ahli ada yang ini terjadi sampai ratusan kilometer, bahkan dibawa oleh angin. Wa arsalna riyaha lawaqih, ya. Itu terjadi secara apa yang kita fahami dari pengalaman di lapangan menurut teori-teori para ahli, bahwa harus ada bantuan angin itu. Tumbuhan ada yang dibantu oleh serangga dan burung, ya. Makanya dipakai istilah bird dan insect, yaitu hasyarat dan tuyur, untuk terjadi itu tadi pertemuan antara tepung sari dan butik tadi, supaya terjadi pembuahan, ya, antara satu tumbuhan yang mengandung unsur jantan dan satu tumbuhan yang mengandung unsur betina, ya. Ada yang dibantu dengan air, ya, water, ya, dibantu dengan itu, ya. Ada yang disebut dengan anipopili, yaitu dibantu dengan angin, ya. Luar biasa, ya, bahwa ini memberikan penguat paling tidak terhadap apa yang dikatakan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna riyaha lawaqiha. Wallahu taala alam, ya. Kita kembali kepada masalah hujan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala
Kemudian dengan butiran-butiran awan, dengan penjelasan mufassir yang pertama tadi, bahwa diturunkan dari awan itu air-air hujan, ya. Dan manfaatnya sangat banyak untuk manusia, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan air itu sesuai dengan kadar ukurannya dan sifatnya, ya. Para ahli juga menyebutkan bahwa sifat air itu tadi, ya, mengandung unsur-unsur yang kemudian menyuburkan unsur hara di dalam tanah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, ya, bahwasanya di antara ayat-ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anzalna minas samai, dan kami turunkan dari langit, ya. Kemudian di surat Hamim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatul liqaumin yuqinun, ya. Wa ma yabuthu min dabatin ayatul liqaumin yuqinun wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin, ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit berupa rezeki, yaitu air, ya. Fa ahyayna bihi, maka kemudian kami hidupkan dengannya, ya. Jadi baldah yang mati dihidupkan dengan air itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada unsur-unsur tadi, ya. Dan memang tumbuhan secara umum membutuhkan air, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqiah berfirman, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, ya. Bagaimana? Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum, ya? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan minal muzni am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kalau kami menghendaki maka kami jadikan air itu asin, ya. Maka kemudian kenapakah kalian tidak bersyukur? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ma'an tahuran yang baik untuk badan di awal-awalnya, Allahumma sayyiban nafi'an, yang tidak bermadarat untuk pandangan kita, ya, yang menjadi rezeki, yang menghidupkan tumbuhan, yang menjadi minuman, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai busyra, kabar gembira, sebagaimana Allah katakan, wa huwallazi arsalar riyaha busyran baina yaday rahmati. Angin yang bertiup itu adalah busyra, ya, akan datang rahmat, yaitu air hujan. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang tahura, ya. Linuhyiya bihi baldatan maita, agar kami hidupkan negeri yang mati. Wa nuskiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira, dengan kami jadikan minuman, ya, dari apa yang telah kami ciptakan, baik binatang-binatang ternak ataupun manusia yang banyak, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak menurunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk menyimpan, ya. Kita memanfaatkan, ya. Kita di dalam memanfaatkan harus menyadari bahwa apa yang ada ini merupakan sumber daya alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita sebagai sumber daya manusianya harus sesuai dengan karunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar di dalam memakmurkannya ada istighfar, ada taubat, ya, ada penggunaan pada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kita tidak mengakui itu, sehingga, ya, semena-mena di dalam penggunaan
karunia Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Kembali lagi kepada alam kita ini, ya. Alam yang Masya Allah, ya. Ada lautan, ada pegunungan, ya. Ada daratan yang hijau, ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau di sebagian tempat memberikan karunia dengan jenis yang tidak sebanyak di tempat kita. Di misalnya negara Eropa, kita mungkin bisa mendapatkan apel, bisa mendapatkan jeruk sunkist, kita bisa mendapatkan buah pir dan buah-buah lain yang atas hitungan dan jumlah tertentu secara jenis. Ya. Di Timur Tengah mungkin kita bisa mendapatkan zaitun, kita bisa mendapatkan kurma dengan berbagai jenisnya, Masya Allah juga sangat banyak, ya. Kita bisa mendapatkan tin, kita bisa mendapatkan kacang-kacangan yang ala Arab, ala Timur Tengah. Di Indonesia, di negeri kita, sayur-sayuran berapa banyaknya, buah-buahan berapa banyaknya, kacang-kacangan berapa banyaknya, luar biasa, ya. Dan itu semua dari air yang satu, dari air hujan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan itu semuanya. Makanya, ya, kita selalu ingat, ya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki bahwa air itu tiba-tiba tiada, tiba-tiba terhenti, ya, pernah kita merasakan kemarau yang panjang, kita harus istisqa karena memang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa askannahu fil ard. Maka kami simpan air-air itu di bumi, ya. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Dan sesungguhnya kami pasti berkuasa untuk melenyapkannya. Seandainya Allah kehendaki, ya, air itu akan pergi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tiba-tiba sumur kering, tiba-tiba sungai kemudian menjadi sedikit airnya, ya. Tiba-tiba kita mendapatkan bahwa orang-orang sudah merasa tanaman-tanamannya saja membutuhkan air, ya. Hewan-hewannya membutuhkan air, terjadi kering pada daun-daun, sebagian daun-daun begitu tidak mendapatkan air langsung kemudian kering, ya. Dan bagaimana kita manusia kalau tidak ada air? Berapa persen air dalam tubuh kita, ya? Di saat puasa kita tetap harus mensuplai air ke dalam tubuh kita, ya. Dan bisa saja kita mengatur itu karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan kesehatan, ya. Yang paling penting adalah bahwasanya kita memahami air hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendapatkan itu sudah dalam bentuk simpanan-simpanan di muka bumi ini dengan kehendak Allah, juga harus baik di dalam memanfaatkannya, cerdas, ya, sehingga kita melakukannya untuk sesuatu yang manfaat dan berusaha tidak membuat kerusakan dalam bentuk apapun. Nikmat air adalah nikmat yang luar biasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang banyak beristighfar dan Allah Rabbun Ghafur.
Demikianlah yang disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.